Kambing merino ini memang butuh perawatan khusus supaya nanti ketika dijual dia itu sudah dalam keadaan yang baik dan bersih, terus juga terhindar dari penyakit. Ganasnya ombak laut selatan menyambut petualangan saya kali ini. Bersama warga pesisir Paranggupito, Wonogiri, saya ikut aktivitas pencarian hasil laut yang tersembunyi di sini. Sekarang saya sedang berada di Pantai Jujugan, Wonogiri. Kita bersama para warga lokal di sini sedang mencari kerang, dan ini ombaknya lumayan besar karena ini adalah pantai selatan. Seperti yang kita semua tahu, pantai selatan itu ombaknya gede banget, jadi harus hati-hati. So, kerangnya ini dia tadi saya dapat satu. Ini ada umpan nih. Ini ada dapat lagi ibunya. Yuk kita cari lagi, Bu. Ya. Pantai Jujugan menjadi salah satu pantai eksotis yang diapit oleh tembok karang. Deburan ombak yang menghantam karang menyemburkan embun-embun yang menyegarkan. Deburan ombak yang datang dengan cepat bergulung kembali ke lautan. Waktu yang singkat ini kami manfaatkan untuk mendapatkan target buruan. Kegiatan mencari kerang menjadi rutinitas warga pesisir Paranggupito setiap harinya. Dengan waktu pencariannya yang berbeda-beda, menyesuaikan kondisi pasang surut perairan pantai. Jadi biasanya orang-orang mencari kerang di sini juga tergantung dari pasang surutnya ombak. Gede banget, jadi kita harus saling berpegangan supaya kuat, karena tadi saya aja hampir keseret kalau nggak pegangan, jadi harus hati-hati. Air laut berangsur surut, namun deburan ombak pantai selatan masih terasa menegangkan. Untung saja ada Pak Suprapto, warga lokal yang paham seluk-beluk ombak di sini. Dahsyat banget ombaknya ini, astaga. Aman ya apa ini? Lumayan takut saya. Ini karang semua soalnya, jadi kalau keseret bisa paret-paret ini di mana-mana. Aktivitas yang cukup beresiko ini tidak dilakukan seorang diri. Saat ombak datang, saya dan warga saling menjaga satu sama lain. Siap-siap, mikir ya. Ini demi si kerang ini ya, kita harus bertanding dengan ombak sebesar ini. Kita lihat kita bakal dapat kerang apa lagi nanti nih. Lanjut. Ada beberapa jenis moluska bercangkang yang kami temukan di sini. Salah satu saya mau bertarung dengan ombak besar ini karena kerangnya itu biasa keluar kalau lagi pasang. Salah satunya adalah kerang kusal ini yang keluar kalau misalnya lagi pasang kayak gini nih. Selain kerang, usal menjadi salah satu jenis keong laut yang berhasil kami dapat.
Untuk menghindari predator, usal dan beberapa jenis moluska bercangkang lainnya berkamuflase dengan batuan karang di sekitarnya. Jadi makanan si kerang ini itu tuh lumut dan juga alga ataupun plankton yang ada di sekitaran karang-karang ini. Ini bisa dilihat banyak banget di sini lumutnya. Jadi makanan kerang itu masih banyak banget dan ekosistemnya itu masih lestari sekali. Aktivitasnya di batuan karang membuat kerang-kerangan di sini beradaptasi dengan ombak laut selatan. Mereka bertahan dari gempuran ombak dengan cara menempel dan bersembunyi di lubang-lubang karang. Ini Mbak, aku dapat lihat jenis lain. Ini apa namanya? Namanya samaran. Samaran ya? Iya. Ini. Ini dapat kerang jenis lain lagi. Aduh, ini namanya kerang samaran karena dia itu pinter banget berkamuflase. Warnanya, bentuknya hampir mirip sama kerang. Jadi harus hati-hati, ombak. Setelah beberapa kali ombak kecil, biasanya akan muncul ombak besar. Meskipun sudah kami antisipasi, besarnya ombak membuat kami kehilangan keseimbangan. Ini saya sudah di pasirnya nih, tapi masih keseret ombak ini. Waduh, demi kerang samaran ini nih. Ini ombaknya semakin lama tuh semakin besar dan ada dua arus yang harus diperhatikan. Arus datangnya ombak sama arus baliknya ombak. Nah, jadi kita itu harus benar-benar memanfaatkan jeda waktu. Kalau dia lagi surut itu langsung harus cepat-cepat ngambil kerangnya. Ombak yang datang membuat air berbuih dan mengganggu pandangan. Saya harus jeli membedakan kerang dan batuan karang. Ini bukan jadi kerang, ini capek bertarung melawan ombak ini. Setiap perjalanan yang saya lalui selalu menambah pengalaman baru. Menikmati keindahan alam sekaligus merasakan berbagai aktivitas warga lokal yang menarik. Beranjak dari pesisir Paranggupito, campervan saya menyusuri jalur pesisir di sekitarnya. Jalan berkelok dan perbukitan karang menjadi pemandangan khas pesisir yang bisa saya nikmati di sepanjang perjalanan. Matahari sudah condong ke barat. Saya mau berhenti sejenak untuk beristirahat. Sembari menikmati suasana pantai di sini, saya mau mengolah kerang yang tadi sudah saya cari di Pantai Jujukan untuk menemani makan malam saya. Merebus menjadi cara pengolahan paling praktis untuk mendapati daging kerang yang empuk. Suasana di sekitar campervan sudah mulai gelap. Saya butuh penerangan untuk melanjutkan memasak. Saya menggunakan beberapa rempah untuk menghilangkan bau amisnya. Aroma rempah sudah menyengat hidung saya. Saya akan memasak kerang bersama cangkangnya. Ini perpaduan semua saus dan bumbu-bumbunya sudah wangi banget. Buat saya jadi lapar sekali ini. Kerang saus tiramnya sudah jadi, sekarang waktunya untuk dicoba. Sebenarnya saya masih mau menikmati suasana malam dan pantai di sini. Tapi saya sudah ada janji dengan teman saya di kota selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang ini saya sedang menuju ke lokasi untuk menangkap langsung garengpung. Dan ini sudah mau nyampe nih, sudah dekat.
Petualangan saya masih berlanjut di Kabupaten Wonogiri. Kali ini, saya masuk ke wilayah bagian selatan, tepatnya di Desa Ketos. Sekarang saya sudah berada di tempat untuk mencari gareng. Ini suaranya sudah mulai kedengeran. Di sini saya juga udah dikasih sama alatnya. Mas, di mana, Mas? Suara nyaring garengpung memekakan telinga. Tandanya, kami sudah tepat memilih lokasi pencarian. Yuk, Pak, kita gantian di sana. Oh, kita beda pohon. Beda. Nah, gareng ini ternyata dia hidupnya itu di pohon pete dan dia itu ada di bagian paling atas. Jadi harus manjat itu lumayan tinggi, makanya perlu tangga di sini. Aktivitas ini tidak dilakukan sepanjang tahun. Sebagai pencari garengpung, Mas Randy dan Mas Dani hanya melakukannya saat tiba musim. Sebagai daerah beriklim tropis, garengpung biasanya mudah didapatkan setahun sekali, yaitu pada awal musim kemarau. Akhirnya dapat juga nih garengnya. Jadi gareng ini memang banyak diambil karena mitosnya di sini gareng ini tuh bisa membuat pohon petenya itu tidak berbuah karena dia mengambil sari-sari dari pohon sebagai makanannya. Makanya ini tuh dijadikan sebagai makanan juga di sini. Suara melengking yang dihasilkan digunakan untuk menarik perhatian pasangan. Namun pada kondisi lain, garengpung juga akan bersuara nyaring pada saat terancam predator sebagai tanda dalam bahaya. Ini ngambil gareng pakai bambu ini sebenarnya susah-susah gampang sih karena dia ujungnya ringan banget, kecil. Jadi goyang-goyang karena ketiup angin, tapi memudahkan soalnya dia fleksibel jadi bisa menjangkau di bagian-bagian kayak daun, terus di bagian ujung-ujung ranting seperti itu. Joran menjadi alat tangkap paling efektif karena mampu menjangkau sampai ke ujung dahan. Selain itu, pulut yang diletakkan pada bagian ujung joran membuat garengpung tidak dapat kabur. Ini kalau mau ngambil gareng itu harus pelan-pelan dan hati-hati supaya garengnya itu nggak terbang. Biasanya ngambil gareng itu dari matahari terbit sampai maksimal jam 1 atau jam 2 ya, Mas? Dan kalau garengnya itu kena panas matahari itu suaranya bakalan nyaring banget. Mencari serangga di atas ketinggian bukan hal yang mudah. Apalagi garengpung lebih suka berdiam di ujung ranting. Nah, jadi yang ngebuat gareng ini berising banget itu di bagian belakang sayap yang warnanya oranye nih. Ini tuh gareng yang jantan yang bersuara ya, Mas. Iya. Sedangkan yang betina mana, Mas, coba lihat. Yang ini. Nah, ini ya kalau yang betina tuh di bagian belakang nggak ada warna orange-nya. Jadi yang berisik itu memang cuma yang jantannya aja. Tujuannya untuk menarik perhatian si betina. Kalau misalnya mereka mau kawin ya, Mas. Iya. Garengpung mempunyai siklus hidup yang unik. Pada fase awal, garengpung mempunyai siklus hidup yang lama. Mereka dapat berdiam di bawah tanah hingga 17 tahun. Setelah dewasa, garengpung akan naik ke atas permukaan tanah untuk bereproduksi. Namun beberapa minggu setelah fase reproduksi, serangga ini akan mati dengan sendirinya. Nah, ini dia hasil tangkapannya gareng. Sudah cukup, nanti akan saya jadikan bekal selama perjalanan saya kali ini.